يفقهوا قولي اللهم اجعلني معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Alhamdulillah bisyai'i rahmatillah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Mudaththir. Jadi sudah sampai ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, coba diterjemahkan. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Ya. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap aku sendiri yang menciptakannya. Kita kadang-kadang gak bisa kita pahami bagaimana memahaminya ini. Sebelumnya ini ayat atasnya itu cerita tentang orang-orang kafir. Ini ketika di padang mahsyar, ya, ketika di padang mahsyar itu alal kafirina, ini ayat sebelumnya alal kafirina hayal yasir. Jadi ketika di padang mahsyar nanti urusan mereka itu makin susah. Tapi tiba-tiba kok cerita tentang dunia. Ya, ini namanya begini kalau di dalam bahasa Indonesia ada paragraf yang menceritakan tentang neraka dulu pada mahsyar. Kemudian cerita mulai dari awal lagi. Nah, itu paragraf ini yang masuk di sini. Seorang yang bercerita, kamu dulu siapa? Saya sekarang sudah di sini. Dulu saya orang kaya. Diceritakan dari awal. Ini begitu juga. Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk Nabi Muhammad SAW. Ini namanya usul khitabi. Ketika Nabi Muhammad mendakwahi orang kafir, hai Muhammad dan Papa yang Muhammad. Nanti mereka itu ketika di padang mahsyar itu urusan mereka pakai susah saja. Kalau mereka menolak dakwah sama seperti menyusahkan diri mereka sendiri ketika di padang mahsyar. Dan dakwah itu bukan ada dua, ada basyir, ada nadhir. Kalau basyir itu berita baik, nadhir itu berita menakutkan. Basyir itu untuk siapa? Nadhir untuk siapa? Jadi kalau basyir untuk orang yang beribadah. Jadi ada orang beribadah, dia salat, dia tahajud, dia baca Quran. Kita kasih motivasi dia untuk beribadah. Tetapi orang yang tidak salat, orang yang berbuat maksiat itu harus nadhir. Nadhir bagaimana? Takut-takuti dia. Maka Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, al-inzar aula. Jadi menakut-nakuti orang musyrik itu, menakut-nakuti orang kafir, menakut-nakuti orang munafik itu aula lebih baik dibandingkan kita cerita tentang surga neraka. Ini apa? Makanya kalau ada orang korupsi itu cerita tentang asal usulnya, jangan cerita tentang surga sebenarnya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Dzarni untuk ni." Kalau dia tidak mau mendengar Muhammad, itu bukan urusannya. Maka bagaimana kita mendalami satu kampung, kampung ini sudah 2 tahun saya dakwah. Aneh ini mau bedanya. Maka kafir bukan pokoknya bukan urusan kita. Sudah berapa kali kita nasihati dan mendengar, maka Allah mengatakan dzarni. Dzarni itu kalau dalam bahasa Imam Jalalain untuk itu apa? Tinggalkan mereka itu. Makanya akan apa saja sebenarnya. Yang penting kamu dakwahi saja, kamu takuni saja. Maka ketika kita mendakwahi menakut-nakuti orang korupsi, hai Muhammad, saja. Ya jelas kita pernah neraka. Makanya Allah mengatakan itu tinggalkan saya. Sudah ada alasan saya mengazab mereka. Kenapa? Karena tidak mau mendengar. Jangan alasan. Jadi sudah ada alasan untuk diazab oleh Allah. Karena di dalam ayat Allah mengatakan begini, Allah tidak mengazab satu kaum kecuali kaum itu berusaha, kecuali kaum itu berpuasa. Maka ketika kita sudah mendakwahi mereka, sudah ada alasan dari Allah, mereka itu biasa. Nah, ini maksud dzarni di sini. Yang Muhammad itu Abu Talib, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, itu urusan saya. Sekarang kita lihat bagaimana bedanya terjemahan ini. Saya sendiri yang mengazabnya, yaitu dalam terjemahan. Sekarang kita lihat dalam tafsir. Wa man khalaq wahidah.
Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, wahidun fi batni ummi. Seorang itu dulu ketika di dalam kandungan itu sendiri ya kata Allah. Ketika dilahirkan ke dunia, bila hamil, bila libasin, bila malin, jadi tanpa keluarga, kemudian tanpa harta, tanpa jabatan dan lain sebagainya. Jadi waktu lahir ke dunia sendirinya, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali aku kata Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faqadarna fani'mal qadirun." Ini makna wahidah yang pertama. Artinya wahidun fi batni ummi. Dia sendiri dalam perut ibunya. Saya tidak. Tetapi ketika lahir ke dunia, dia diikat kepada wakil akal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna wahidah yang pertama. Wahidah yang kedua, tetapi kalau di dalam terjemahan itu diterjemahkan wahidah yang kedua, biar saya sendiri dengan Allah yang Maha Satya. Ya, tapi di dalam tafsir tidak. Wahidah itu apa? Kembali kepada objeknya. Siapa itu manusia itu sendiri? Wahidah fi batni ummi. Dia sendiri dalam perut ibunya. Tidak tahu kalau saya yang memberikan nikmat kepada dia. Faqadarna fani'mal qadirun. Sebagai baca faqadarna fani'mal qadirun. Ada dua baca. Faqadarna dan faqadarna. Maka bayi itu amal saja kita di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya, amal saja dia tidak. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah yang mengatakan, dulu dia apa tidak tahu. Kalau dalam perut ibunya saya berikan nikmat, tetapi ketika lahir dia ikat kepada bahkan kuasa dia kepada Allah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kita bisa melihat di dalam tafsir Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas? Karena tidak ada di dalam tafsir Sawi, tidak ada dalam tafsir Sawi, tidak ada dalam tafsir Jalalain. Di situ wahidah itu siapa? Wahidah itu laqabu li wali al-Mughirah. Itu sebuah laqab wali al-Mughirah. Siapa yang wali al-Mughirah? Laqabu li wali al-Mughirah li'annahu wahidun fi masanya. Karena cuma satu-satunya dia orang terkaya dan terhebat waktu itu. Namanya wali al-Mughirah. Jadi arti wahidah apa? Dia memang dipanggil orang lain. Yang wahidah, arti wahidah apa? Wahai orang satu-satunya yang terkaya, wahai orang satu-satunya yang diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dipanggil wahidah, orang Arab tidak asing lagi, itu adalah wali al-Mughirah. Ada apa itu wali al-Mughirah? Kita pernah cerita harapannya itu dari Yaman ke Mekah yang jaraknya 600 km. Tapi Ibnu Abbas mengatakan bukan yang Mekah saja, tapi Yaman wa Syam, sampai Syam ke tanahnya. Dari Yaman ke Mekah itu jaraknya 600 km. Dari Mekah menuju Syam, Syam itu kan 3 negara, Suriah, Palestina, Yordania. Itu 900 km. 600 tambah 900. Filipina 1.500 km. 1.500 km itu tanahnya wali al-Mughirah, kekayaan wali al-Mughirah. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita tidak sebanding. Kita ngomong saya tanah saya sekian hektar, tanah saya 100 hektar, wali al-Mughirah lebih daripadanya. Nah ini kalau kita menuju ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan hartanya itu terbentang di antara Yaman dan Syam. Berarti 1.500 km itu terbentang hartanya semua. Maka dia dipanggil dengan wahidah, satu-satunya orang terkaya dan terhebat waktu itu. Bapak sekali saya terjemahan dalam terjemahan. Ya makanya kan sudah berbeda dengan terjemahan, berbeda. Jadi wahidah penerjemah menerjemahkan biar saya satu-satunya yang mengasah dia. Ya padahal dalam tafsir apa? Aku mengasah si wahidah. Siapa wahidah? Wahidun fi batni ummi. Dia sendiri dalam ibunya, tapi tidak pernah kenal dia kepada saya. Aku berikan rezeki, saya berikan nikmat, ketika lahir saya berikan ini, tapi itu tidak kenal saya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah memakruh ini. Ya ada istilah di dalam apa namanya kan begini. Satu orang ibu itu dia sanggup menyekolahkan 10 orang anak, sanggup menjaga 10 orang anak, mampu menjadi pula yang tadi awal mana baik pula sanggup dia sekolahkan. Ketika 10 anaknya sakit, sanggup dia jaga oleh 1 orang ibunya. Tetapi 10 orang anak itu belum tentu bisa menjaga 1 orang ibu. Ketika mak sakit, maka itu mana ada orang ibu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang ibu? Ketika mak sakit, ibu kan, ayo bekerja, belum dibuka.
saya sibuk sekali, kamu saya kedua. Yang kedua, saya sibuk sekali. Artinya satu orang anak itu belum tentu bisa menjaga satu orang ini. Ini anak tidak tahu diri namanya. Makanya Allah mengatakan wahidah kenapa? Di dalam kandungan secara logika saja. Tidak mungkin bayi itu tinggal dalam kandungan kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyokong di dalam kandungan ya. Kita cara makan sesuatu kan bisa. Tetapi Allah mengatakan darah bagi manfaat. Saya jaga dia sedikit. Perkembangan teknologi selama ini kan bisa mendeteksi bayi. Bagaimana bayi itu bisa seperti ini? Seperti ada yang menjaganya. Kemudian kepalanya berpindah, lama-lama kepalanya ke bawah. Ya. Siapa yang buat seperti itu? Apakah bayi tak cara berpikir? Tidak tahu. Kecuali diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti lebah nakal. Manusia nakal. Lebah tidak punya akal. Tetapi dia ketika diarahkan oleh Allah, instingnya main. Bagaimana diarahkan? Wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Saya berikan insting pada kita Allah untuk membuat rumah itu di gunung. Makanya apa lebah? Maka rumah itu buat rumahnya di gunung. Kemudian wa minasy syajari ada juga dibuatnya pohon. Kemudian yang ketiga wa mimma ya'rishun yang diternak oleh manusia. Nah, tiga kona di rumahnya itu yang gak jarang, yang gak datang. Tetapi kalau ingin cari lebah, tidak tempat yang cari lebah. Kalau ingin cari bambu, tidak tempat yang cari bambu. Anak pun yang dekat tempat lain, ya, tidak tempat. Dari mana Allah diberikan insting oleh Allah? Auha rabbuka ila nahli, kecenderungan yang untuk apa membuat rumah di pegunungan, membuat rumah di pohon kayu, membuat rumah di mana di tempat yang sudah diternak oleh manusia. Kau sendiri sedang dipahami di Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sekarang kita lanjutkan. Wa ja'altu mala mamdudah. Coba dibaca. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang melimpah. Siapa yang kembali dalam kira? Allah sendiri sekarang cerita kembali dalam kira. Bagaimana orang yang diberikan kekayaan oleh Allah? Jadi begini. Kita ketika kita sebagai seorang mukmin, orang yang salah, yang kita punya dua program. Artinya apa? Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu mana? Itu kan punya jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena ada batas waktu. Ada batas waktu. Apakah 60 tahun, 70 tahun itu jangka pendek? Jangka panjang apa? Hidup setelah mati itu jangka panjang. Jadi makanya kita ini berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Makanya kita salah dari kenapa? Karena kita berpikir jangka panjang. Kenapa kita puasa kita berpikir jangka panjang? Kenapa kita bersedekah kita pikir jangka panjang? Bukan jangka pendek. Ada orang jadi apa itu jangka pendek. Dia ingin mengumpulkan harta itu bahagia di dunia saja kan namanya. Orang berpikir jangka pendek jangka panjang tidak. Dalam pembangunan saja ada jangka pendek jangka panjang. Masa dalam hidup kita ada jangka pendek jangka panjang? Yang pilih itu berbuat apa saja program jangka pendek duduk makanya jangka panjang pilih kalau maka ada jangka panjang tadi jangka panjang berapa tahun? 20 tahun, 50 tahun ke depan ya jangka panjang dalam kehidupan kita itu ada jangka pendek jangka panjang masa kita tidak akan membuat jangka pendek jangka panjang maka jangka pendek kita kan di dunia jangka panjang hidup setelah mati apa yang kita persiapkan? Artinya rumah mati di jangka pendek di dunia dan rumah mati pada mati. Nah itu yang kita pikirkan. Bukan ini saja dunia saja. Dunia ini jangka pendek. Maka itu yang kita dunia saja. Wajahku malam mampudah. Kita berkali-kali sekarang. Apa bedanya malam? Apa beda dengan khalaqah? Apa beda dengan sawah? Fa khalaqa fa sawwaha. Khalaqah dari yang tidak ada menjadi ada. Ini namanya khalaqah. Fasawwa disempurnakan oleh Allah dengan memberikan itu sawwa namanya. Kalau di dalam bahasa Arab bahasa awam itu finishing namanya. Rumah sudah siap, tetapi istri rumah dah itu sawwa namanya. Fasawwa maka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bisa melihat dalam kitab Al-Fuq Al-Qawiyah. Kemudian yang kedua di dalam kitab dan saya itu firman Al-Qur'an. Jangan itu sudah ada yang lain.
Istidraj itu apa? At-ta'dil qalilan fa qalilan, kata Imam Jalalain. Jadi asal itu sedikit demi sedikit. Ya, tanpa diketahui oleh orang itu. Dia tidak tahu kalau itu adalah istidraj. Min haitsu la yashkur. Dia tidak tahu kalau itu istidraj. Dalam hadis dia harus berkata salat tidak apa tidak. Yakin tidak, yakin pada Allah tidak, yakin pada Allah tidak. Hakanya terus berkata. Maka Allah katakan saat itu saya akan mengistidrajnya. Apa istidrajnya? At-ta'dil qalilan fa qalilan, kata Imam Jalalain. Saya mengasah sedikit-sedikit tanpa diketahui kalau itu adalah istidraj. Nah, ini sama juga seperti Walid dan Mughirah. Dia tidak tahu kalau sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada satu lagi istidraj. Nah, beda. Istidraj pemberian harta untuk mengazabnya. Istidraj, nah itu beda. Istidraj yang kita alami sekarang adalah masalah kita. Apa maksudnya? Kalau anak kita sekarang durhaka sama kita, dia melawan kita, maknanya kita juga melawan orang tua kita. Itu istidraj namanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam protes kepada Nabi Khidir alaihissalam, kenapa kamu tidak mengambil upah? Kenapa kamu membangun rumah yang orang kampung ini fa'au al-baik rumah? Tidak mau menjadikan kita sebagai kampung dan memberikan makanan. Apa rumah mereka? Kalau kita diusir dari kampung ini, Nabi Musa tidak tahu kalau itu istidraj bagi dirinya. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Kamu juga seperti ini, ya kan? Cuma kamu akui saja. Kamu menolong orang perempuan. Ya, ketika kamu sampai kamu dulu. Kemudian kamu melihat ada dua orang wanita dan kamu tanya, ada apa? Kami berharta harus dirahima. Kami tidak bisa ambil air sampai orang itu minggir semuanya. Akhirnya Nabi Musa membuka satu sumur lagi. Yang sumur itu tidak bisa dibuka oleh sumur marah. Maka diangkat oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa dalam hatinya? Ya Allah, kalau bisa, ya min khairin faqir. Orang ini dibayar saya. Paling tidak saya berharap sekali ya Allah. Saya mau roti saja. Saya mau pada makanan. Kenapa tak dibayar saya? Ini kan pulang lagi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Kamu protes yang sudah kamu lakukan dulu kan kamu lakukan itu juga. Kamu lakukan sesuatu yang tidak dibayar. Begitu juga lagi. Kemudian dalam pembunuhan juga, kamu jangan protes ini yang ketika dia membunuh anak kecil. Kamu dulu pernah membunuh juga. Fakta ada ini. Ketika kamu ketemu dengan dua orang yang sedang saling berkelahi. Kemudian kamu tanya, mana bisyati, mana bisyati. Ini dari kelompok kamu, ini kelompok orang lain. Sehingga fakta ada ini membunuh orang lain. Kenapa kamu protes? Ini masalah. Ya, demikian pula kita. Kalau kita dilima oleh orang lain, kita ini dizalimi oleh orang lain, berarti kita itu pernah menzalimi orang lain. Kalau kita itu anak kita dia melawan kita, berarti dulu kita pernah melawan orang tua kita. Maka jangan permasalahkan anak ini, jangan permasalahkan anak ini. Inilah yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yakub mengatakan, maka bulanannya dua kali banyak dalam Quran surah Fasabrun Jamil itu dua kali diulang. Kenapa diulang dua kali? Karena dua kali anaknya hilang. Fasabrun Jamil. Tunjuk kesabaran. Apa namanya? Ini berarti kesalahan saya masa lalu ini ya Allah. Ya. Hanya itu benar. Tapi dia berdoa kepada Allah agar anak itu menjadi anak yang baik-baik sebelum orang itu. Mereka berubah masalah sama orang itu. Akhirnya masuk orang itu jadi nabi dan tidak disebutkan siapa yang mana jadi nabi. Kemudian dari Lumai itu yang apa namanya? Yang berupa kaki Lumai. Tetapi ketika didoakan oleh orang tuanya, dari Lumai itu lahir nabi-nabi dari Bani Israel. Kaum muslimin sedang dimakan dalam Allah. Itu makna wajah. Jadi makna wajah aku janganlah saya menjadikan satu harta wahai Walid dan Mughirah itu berkembang terus. Tetapi perkembangan harta itu mengasapi. Sehingga dia pernah Walid dan Mughirah untuk mendatangi Rasulullah SAW. Anda aku minta bala. Saya dibanyak harta dibandingkan. Yang ini kata Walid dan Mughirah. Kamu saudara kamu puasa capek saja kamu saudara kamu puasa. Cuma lihat saja. Harta saya lebih banyak dibandingkan anak saya lebih banyak dibandingkan. Jadi orang kenapa dia suka banyak anak? Karena ini semua kinayah bukan nama sebenarnya. Anak Walid dan Mughirah itu 10 orang. Maknanya apa? Kinayah itu adil hadap. Itu semua kinayah. Anaknya itu setiap hari dia menolong orang tuanya. Memang itu 10 orang
Jadi makanya ada di dalam tafsir Sa'di, ada seseorang itu ketika beliau mau meninggal dunia, amilatun nasbah. Jadi orang kalau buat usaha itu seperti paku yang melekat di kayu atau di mana saja. Itu namanya amilatun nasbah. Ya. Kalau kita berbuat usaha, nyuruh bukan usaha, lagi pakunya. Maka paku ini akan rusak akhirnya, Pak. Kalau kita tidak mencabutnya di dunia. Bagaimana mencabutnya? Kita beristighfar, kita cabut betul. Kita minta maaf pada Allah, kita cabut betul. Maka ini namanya amilatun nasbah di dalam. Jadi paku yang terkaca. Makanya ada seorang pemuda, dia sudah punya anak, sudah menikah. Dia ketika meninggal dunia, dia lihat paku ini, kapal kabin, lapang punya yang tarik lapangnya. Rupanya ketika dibagikan pada masa, paku itu sudah terjadi sendiri rupanya. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin paku yang saya lihat, maksud paku yang saya lihat satu-satu seperti paku ambil pasang. Paku yang saya lihat adalah satu saya lihat ketika saya meninggal dunia. Tetapi ketika saya bangkit pada masa, paku tak ada. Dijawab beliau, kamu tak tahu ya, kamu tidak ada yang saya. Setiap hari dia berdoa kepada orang di firli, mali daya, warahmah, kamar dia sendiri. Tidak tinggal saya kata Allah. Anak minta aku kepada dia, minta aku kepada. Maka setiap hari dia berdoa paku itu saya cabut ini, tercabut begini, tercabut sehingga habis semua paku ini. Ya. Jadi makanya dia punya bijak kunci lapangnya. Persiapkan anak yang saleh. Menyamal ibadah yang boleh, naik lagi. Karena ketika di padang mahsyar paku itu masih ada luka. Makanya orang itu ketika itu terkutuk, amilatun nasbah. Salah satunya apa? Gara-gara paku dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ini makna pada ini. Ya. Wajahan malah itu di dalam beberapa literatur tafsir itu maknanya harta sebenarnya. Tapi sebagai mengatakan bukan harta, atau itu tanah. Artinya tanah dia sudah ada sertifikat. Kemudian bertambah lagi sertifikat lagi, bertambah lagi. Sehingga itu apa saudara? Mud dan Al-Qamu itu tanahnya bertambah itu dia beli semua itu dari Syam, dari Yaman sampai ke Syam. Yang dalam banyak itu. Begitu kayanya orang ini. Nanti coba kita lihat bagaimana dirasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya seperti tidak ada lagi, anaknya meninggal dunia. Maka dia sendiri wanita bilang, inilah maksud Zahdi Oman Khalaq wanita. Biarkan urusan saya. Kalau dia tidak mendengar, tidak mau, saya ambil kembali di hartanya. Termasuk dirinya sendiri dia bebas Allah dan diberikan penyakit dan mati dalam keadaan fakir. Dia mati dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa lagi. Ini maksud mana itu. Jadi mana itu bisa harta, tapi sebagai penafsir mengatakan al itu apa? Tanahnya luas saja. Mambuda itu wasi'ah, luas atau kathira, banyak, apa-apa saja kita baca di sini. Minasu, suruh itu biji-bijian, lagi padi, gandum, itu banyak sekali dia. Waktu burung itu apa? Peternakan. Rupanya ternaknya banyak sekali. Ternaknya itu dari Yaman menuju sampai ke Syam. Ternaknya yang pertama tadi biji-bijian gandum dia itu dari Yaman sampai ke Syam. Yang kedua mawashi itulah peternakannya dari Yaman sampai ke Syam. Sekarang yang ketiga watijarah, perdagangannya yang luar biasa. Perdagangannya itu bisa menguasai perdagangannya dari Yaman sampai ke Syam yang jaraknya 1.500 km. Ya, 1.500 km. Dari Medan di Bandung, dari Medan di Bandung. Berarti dari Bandung 300 meter dia kuasai dia. Tanah dia semua. Ya. Ini penjelasan Imam Sawi dan Imam Jalani. Ini maksud Mambuda. Sekarang kita lihat apa kata Syekh Rawi menyikapi makna Mambuda. Mambuda itu berasal dari kalimat manda. Man itu apa? Man itu dilebihkan. Fa'amma ada mana? Fa'amma man thaqulat ada tasdid. Tasdid itu man itu apa? Dilebihkan. Jadi kata Syekh Rawi maksud Mambuda itu apa? Zada fi syai'. Hartanya terus bertambah. Jadi makanya Imam Ibnu Abbas menggambarkan famudda arduhu itu mamaina Syam, mamaina Yaman Syam. Itu terus berkembang hartanya dari Yaman sampai ke Syam. Itu nggak sembarangan orang bisa
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ila fi Quraisy. Ila fi baidat asy-syita'i was-sayf. Mereka itu melakukan perdagangan itu dari Mekah menuju Yaman, bolak-balik. Kemudian dari Mekah menuju Syam, bolak-balik. Itu tempat-tempat strategis. Kenapa tempat itu sekarang diperebutkan oleh dunia? Syam diperebutkan oleh dunia. Tiga negara, Yordania, Suriah, dan Palestina diperebutkan. Itu tiga negara lain adalah di tengah-tengah tiga benua besar. Di tengah-tengah tiga benua besar. Jadi di ujung benua Asia, di ujung benua Afrika, dan di ujung benua Eropa. Jadi makanya kalau ingin pergi ke Eropa, itu di tengah-tengah negara-negara. Makanya negara tengah-tengah itu adalah berhubungan dengan laut Mediterania, laut tengah, berhubungan dengan laut Iran, laut Iran, berhubungan dengan laut Merah. Ya, laut Merah itu kan pembatas antara Afrika dengan Asia. Laut Mediterania, laut tengah itu pembatas antara Afrika dengan Eropa. Ada laut Hitam, itu pembatas antara Asia dengan Eropa. Di situlah letak tiga negara besar ini. Jadi tiga negara ini adalah negara yang sangat strategis, maka menjadi rujukan perang dagang. Kemudian begitu juga yang di Yaman. Yaman ada apa Yaman? Karena dilalui oleh beberapa lautan di situ. Ada laut di bawahnya itu laut Arabik Sea. Di sampingnya laut apa? Laut Merah. Maka Arabik Sea dan laut Merah. Ya. Makanya di situlah mereka dua negara. Dari Mekah menuju Yaman, balik lagi ke Mekah. Dari Mekah menuju Syam, balik lagi ke Mekah. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisy. Makna li'ila fi Quraisy, ta'ajjub, heran saja, luar biasa orang Quraisy. Sanggup jalan kaki, itu bersama ada jalan. Awak jalan depan. Jadi menyolek bersama dari Mekah menuju Yaman. Itu 1 jam ada, 1 jam. Ya, 1 jam. Kalau dari Mekah menuju Syam itu 1 jam lebih, ya 1 jam setengah. Tapi kalau jalan kaki ya seperti kita pergi ke Medan, lagi ada jalan Medan, yang 5 km, lebih 5 km. Ini bukan yang sama, jalan tepat dengan hutan. Ya. Inilah yang dilakukan oleh siapa namanya, Uwais Al-Qarni, ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika dia menggendong ibunya pergi haji, ya, maka haji. Beliau pergi dari Yaman menuju Mekah yang jaraknya 600 km. Kalau jaraknya jarak punya jalan lurus, itu enak. Ini bukan jalan lurus. Itu Yaman itu dia gelombang-gelombang bukit. Maka ibu kotanya itu di dekat dengan lembah. Itu Sanaa di dekat lembah. Kalau kita mau keluar dari Sanaa, itu di lembah. Jadi naik turun. Inilah yang dilakukan oleh Al-Qarni ketika dia menggendong ibunya, dia pergi ke Mekah. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Umar bin Khattab, di suatu saat kalau datang kafilah dari Yaman, kamu tanya yang mana namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa ya Rasulullah? Minta doa sama dia, lagi doa sama dia. Umar bin Khattab kan berpikir juga, saya sahabat Rasulullah, kenapa perlu doa dari ini? Berarti ada nilai khusus pada Uwais Al-Qarni. Kamu minta kepada dia untuk didoakan. Ya. Kau sendiri sebagai main dalam Allah. Itu yang dimaksudkan dengan malam mampuda. Jadi mampuda itu zada fisai, kata Syekh Tahawi. Artinya terus bertambah. Itu namanya mampuda. Atau kalau dalam bahasa Arab, mada itu apa? Diluaskan. Ya. Contoh lain dalam Al-Quran. Wa idza al-muddat wa al-asma fiha wa al-halat. Tatkala bumi itu saya buka lempengannya kata Allah dan saya memutuskan kata Allah, semua akan keluar yang ada isinya. Wa idza al-muddat wa al-asma fiha wa al-halat. Sehingga bumi ini jadi kosong. Ya. Makanya nanti kalau ada yang bertanya, bumi ini bulat atau terhambat? Terhambat dalam makna rezeki Allah terhambat. Firasat diberi mendoa, masalah terhambat ini mendoa, banyak terhambat. Banyak yang mendoa, bagaimana mau bulat? Ada mau terhambat, punya bulat jadi kalau itu bumi itu terhambat. Bagaimana cara kita? Kita mengambil observatori. Apa kita observatori? Wala mungkin akal akal rawiyah. Kami tidak mungkin, maksud kami di sini pada nafsir lain. Dan Imam Baitawi
tidak mengalir rezeki. Bumi Allah yang luas, bumi Allah yang terbuka. Di mana saja ada rezeki. Binatang tak dicek rezeki lagi. Ada bab demi engkau rezeki tak ada bab demi. Kemudian binatang-binatang ini tak ada bab demi. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan itu binatang tidak punya akal, tidak sekolah, tidak benar, binatang tidak benar. Hanya itu tapi rezeki jelas, rezeki binatang jelas. Cuma lihat binatang, hana diguna, hana kaya tapi rezeki jelas. Untuk pelaku, gurunya rezeki kumpul. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia sudah kenyang makan. Dia manusia kaya, pendidikan, tapi semuanya bukan apa itu. Anda tidak makanan jauh. Anda tidak hanya makanan jauh. Nyoto malam yang tidak, atau malam tidak. Nyoto bunga hanya tidak. Dalilnya binatang saja punya akal rezekinya jelas. Yang membuat tidak jelas rezeki karena kita sendiri. Yang tidak yakin kepada Allah, tidak mau berusaha. Yang kita dan rezeki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan famsu di mana ini hawa berisi. Syarat saya berikan rezeki kata Allah, saya berikan rezeki. Caranya apa? Famsu di mana ini? Sekarang kamu keluar aja. Manusia yang punya akal, hanya itu apa? Hanya itu Allah yang itu. Binatang yang tidak punya akal dia juga berdakwah. Famsu di mana ini? Makanya boleh. Pagi-pagi dia lupa, ada kerja. Kenapa? Karena dia mendengar perintah Allah. Ketika kembali saya berikan rezeki. Kenapa? Karena dia patuh kepada perintah kepada Allah. Manusia pun karena jalan kaya mengakal-akal itu. Jangan lagi betul. Ya. Kaum sendiri sedang dimahir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Kita lihat begini. Wa banina suhuda. Ya. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Anak-anak yang selalu bersamanya. Ya. Ini kalau kata Imam At-Tabari, kata Imam Sawi, hadhihi kinayatun 'anil khadam. Ini adalah semua makna kinayah. Kinayah apa? Orang Arab itu makin banyak anak, itu makin banyak yang membantu dia. Di dalam satu tafsir mengatakan asyarah itu 10 orang anak. Ada yang mengatakan wa'akhar min asyarah. Tetapi kalau lebih dari 10 itu tak banyak tafsir yang dikatakan lebih dari 10. Tapi kalau kita menurut tafsir At-Tabari dan lain sebagainya, mereka mengatakan 10 orang anak. Inilah namanya wabadina suhuda. 10 orang anak yang selalu mendampingi beliau. Beliau tidak usah berbuat apa-apa, ada 10 orang anak. Ya. Juga dia itu kahit dan jaga kahit dan jaga. Bagai ada yang kawin, cucuk jaga apa dia? Kemahnya. Jadi ada yang mereka kita ni mana? Nyokap utama jaga kita. Nyokap dia jaga mana jaga lu jaga. Kalau tidak kan kita jaga dia. Kayak berani dia. Ketika kita punya anak jangan jaga lagi semua itu. Saya akan jaga rumah. Dia jaga. Apa juga kalau pengen. Jadi akhirnya kalau kita sudah punya anak jadi orang lain. Besok dari bapak memang menjaga jauh bagi jalan jauh. Kalau sini saya dimana maka anak ini menjaga ayahnya, anak menjaga ayah, bukan ayah menjaga anak. Inilah namanya wabadina suhuda. Ya itulah kalau kita tadi sudah kita menjaga anak, bagi ayah kawin, ayah jaga cucol, yang cucol dan cicil, jaga cicil, jaga cicil. Tatap dia nyampe jaga. Saya jaga anak yang belum ada. Waktu kita sudah muat kita jaga oleh semua anak. Bukan jaga dunia ini, kan itu dari yang itu ada jaga. Kalau sendiri sedang dimana karena baru ini ada beberapa bulan yang lalu, 5 bulan, 6 bulan yang lalu, ada seorang itu diusir dari rumah, bahkan dijendam oleh seorang anak. Ketika itu saya bertanya ibu ini, bukan kamu banyak yang kandung bagaimana itu? Lu dijaga anak lu, cucu lu jaga. Dua lu itu ini orang itu namanya. Nah ini kejadian dia cerita. Jadi akhirnya apa itu tidak penting kembali. Kamu tanya, bukan orang ini punya ini. Aku ini punya, kayak apa ini punya. Gara-gara tak bisa jaga kalau itu jaga. Ya, ada yang boleh bukan bukan banyak. Kaum sendiri saya memang tetapi ini tidak didapatkan oleh kecuali kita dia punya 10 orang anak. 10 orang anak ini menjaga dia. Ini makna suhuda. Ya.
Ini kalau sudah berasal dari kalimat seperti kita asyhadu anna, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah di sini kami semua orang ini akan menjaga ayah kami apapun kondisinya. Tetapi takdir Allah yang lain, takdir Allah lain. Itu 10 orang itu mati, 7 orang meninggal. Anak Walid al-Mughirah tinggal 3 tinggal semua ya. Itu masuk Islam. Dan dia mengajak ayahnya akan masuk Islam. Nanti kita lihat bagaimana dia sampai Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ya syahaduna al-mahafil, ini mana surga. Ya syahaduna al-mahafil. Jadi kalau ada apa-apa selalu dibawa ayahnya. Ada acara apa acara ini ya. Dia bedanya kami jual apa itu yang nyuwali lagi. Begitu enak hidupnya. Dia itu apa? Dijaga oleh anak-anaknya. Yang beda dia menjaga anak-anaknya dan anak-anaknya. Maka ini maknanya apa? Ya syahaduna al-mahafil. Kalau ada acara-acara selalu didampingi oleh anak-anak. Nah, wajah selalu syahadat dan juga apa? Syahadat mereka itu didengar. Kenapa? Karena mereka 10 orang. Mereka menjaga ayahnya. Apapun yang terjadi, mereka akan terus membela ayahnya. Apapun yang terjadi. Jadi itu kan ada kembali ayahnya hidup. Ya hidup. Kemudian ayah hidup. Ada seorang anak pada masa Rasulullah SAW, seorang pemuda. Dia mendatangi Rasulullah. Apa kata pemuda? Ya Rasulullah, tadi ayah saya masuk ke rumah saya, diambil duit saya. Saya tidak rela ya Rasulullah. Ayah saya berjudi ya Rasulullah. Akhirnya apa diambil ayah? Ditanya oleh Rasulullah, apa betul Bapak masuk ke rumah anak Bapak ambil duit benduk ya Rasulullah? Benar dari ya Rasulullah. Saya karena tidak punya duit, kemana saya pergi ke rumah anak saya ya Rasulullah? Ya nggak mungkin menjauh rumah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda orang kaya Rasulullah, kamu hartamu semuanya milik ayah. Kalau dalam negeri ini dia ambil, tidak kamu semuanya berhak diambil. Kenapa? Karena dari kecil kamu itu harta berasal dari ayah. Masa ayah itu rumah mengadakan penjudi itu dia. Makanya kemudian itu ada lagi protes lagi, kalau ini protes. Kemudian ayah mengatakan apa? Kamu kalau ingin ambil lagi boleh, silakan ambil itu milikmu semuanya. Anakmu harta itu, semua rumah itu milikmu. Kenapa? Karena kalau tidak kamu besarkan dia tidak akan jadi seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak muslimin saya bilang di dalam ada seorang ibu yang mendatangi saya. Ibu itu kan diusir dari rumah ketika pas meninggal suaminya. Jadi waktu itu bertanya, ibu bakal saya anak itu berdoa, tapi tidak sama dengan wali al-qiyamah. Wali al-qiyamah anaknya menjaga ayahnya, tetapi ini tidak mengusir ibunya. Diurut bakal mengusir ibunya. Lalu dia berdoa. Kemarin itu meninggal suami saya. Suami saya itu namanya Bilal. Kata anak saya, Mama nggak ada makan apa-apa. Kenapa? Mama bibi apa? Bibi. Nah, berarti lagi ayah kamu ini kata. Beda cewek itu. Kamu bibi, ya berarti kamu udah behar punya. Kemudian karena saya paling tua, ya. Karena saya paling tua, berarti saya punya harta. Yang paling kecil laki-laki. Karena adik paling tua, Alhamdulillah. Maka hartanya sedikit. Maka ibu karena tidak punya apa-apa lagi, ayah sudah tidak ada sekarang berubah. Jadi ibu itu mengatakan kembali benar jatah lo hanya jatah lo seperlapan jatah lo pokok karena itu nah seperlapan. Kalau anak tak menolak bisa pergi ke mahkamah saja di jantung. Saya akan ibu ya beda lapor itu ibu kalau kesana itu sudah resmi lapor tidak ada dari itu lapor dari dapatlah beliau seperlapan. Ketika dapat seperlapan nya umumnya di tembok mak dan ini BM sana nyo seperlapan itu seperlapan BM itu mau itu gimana demi itu yang itu mau beda ya kemarin kembali sama tenda gimana berarti kita mau tempat berarti kali ini mau kalau semisal kita belum jawab cuma saya begitu yang ibu alami sekarang masalah ibunya, mah ini itu masalah ibu mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan sama orang lain, maka terjadinya kita dengan ibu juga. Ini namanya istiqrar sebenarnya. Tapi anak muda ayah ibu jalani saja
ibadah bebo. Jadi kalau masjid itu maya, jadi aku mendengar apa Allah, maka nanti bro, kita kan bro, nama Allah. Paling ini bisa menolong mereka tidak bisa. Walaupun dia yang sudah didengar, orang dia yang minta, tapi aku punya kita bro. Beda orang macam. Kau sendiri sekali main dalam kita lihat. Wama hakbulah tahina. Coba baca. Dan aku berpikir baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Ya, wanita kita diberikan oleh Allah hidup berubah. Tidak ada panjang sekali. Walaupun dia hebat tahun saja. Jadi artinya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan ditinggalkan dia kekeh saja. Biar dia enak-enak sama namun saya dia penting. Inilah yang Allah katakan. Wa ma haqqu tahina. Maha itu apa? Kalau di dalam apa istilahnya kita buat itu ada tabih. Ya, tabih itu apa? Permulaan, bukan limah. Jadi saya berikan dia itu bukan limahnya. Saya berikan dia banyak harta, tetapi berhubungnya dan dapat apa-apa lagi. Maka kalau ada orang yang mendalimi kita, dia saja. Nanti dia urusan Allah dengan dia. Izin itu harta dia saja. Maka Rasulullah SAW di dalam surah Al-Imran itu Allah ketika turun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ayat itu biasanya kita bukan dengan apa? Setiap personal itu akan mati, akan meninggalnya. Maka inilah mati. Kita itu asal musuhnya tidak ada. Jadi Rasulullah ketika mendakwahi Allah, mendakwahi Abu Jahal, maka turun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa maksudnya? Ya Muhammad, baik itu sekeras-kerasnya Abu Jahal, matilah dia. Sekeras-kerasnya Abu Jahal, matilah dia. Sehebat-hebatnya Abu Talib, matilah dia. Kamu tenang saja, bila jadi itu. Namun mendalimi kita, sehebat-hebatnya dia mendalimi kita, mengambil hak kita, dia matilah. Dan dunia kita bisa membunuh dia pada masa. Kita bisa membunuh. Maka seperti makhluk dari makhluk dalam. Maka ketika dia memilih pada masa, ambilah pun nasibah. Orang yang suka hebat rada seperti menancapkan paku di dinding atau di dahi. Makin banyak dia hebat, makin banyak dia tancapkan. Nanti ketika dimakai daripada masa, dia susah, dia entah ya. Oh malam boleh gimana cara dia? Allah mengatakan, kamu ketemu dulu sama orang yang pernah kamu kali, dia bisa cari paku itu. Dan jangan tahu dia, kayak memahami dia memahami dulu. Dia jangan berkorban, tapi dia tidak malah berkorban. Bisa pun kata ini, boleh saya sebut. Tetapi saya minta kompensasi. Apa kompensasinya? Kamu dulu ngomongin saya, kamu ngambil hak saya. Sekarang saya minta amal ibadah berikan kepada saya. Suka tidak suka amal ibadah akan diambil. Kalau tak masuk ke diri saya tidak ada. Dan kita tidak bisa juga masuk ke dalam surga. Kalau kau itu masih ada. Ijazah lagi yang masih bulan ini hijau harkalu ya Pak. Dicampur lagi waktu dari itu. Ambil ada masalah tadi. Kemudian saya apa? Amal ibadah saudara berikan ujilah. Akhirnya tidak ada amal ibadah lagi. Bagi itu orang fitnah. Jadi lemparkan ke neraka Rasulullah SAW. Jadi makanya Ibnu Lapaknya dinyatakan otomatis. Ibnu itu terjadi dalam campur terus lapak itu dengan istighfar. Astagfirullah dari kemah. Bagusnya datang orang dulu kemah kalau itu ada roh jadi belakang. Juga itu ada roh belakang. Daripada masa amal ibadah itu yang lebih. Dulu bagus kita berikan. Kalau saya ketika di dunia, apa kita tadi dia berikan? Mudah-mudahan ada apa? Kehidupan yang sekalian. Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfirullah wa atubu